Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah simulasi FTP server dengan menggunakan Disco Packet Tracer. Untuk topologi jaringannya, bisa dilihat seperti yang ada di gambar ini. Jadi dengan menggunakan 5 buah server, terdiri dari server web, mail, DHCP, DNS, dan FTP, lalu akan terhubung ke satu buah switch, dan akan terhubung ke 2 buah PC sebagai kliennya. Untuk selanjutnya, langsung saja kita coba buka packet tracer-nya. Nah, pertama-tama kita buat dulu topologi jaringan seperti yang tadi. Terdiri dari 5 buah server. Kita ganti namanya. Server web, mail, DHCP, DNS, dan FTP. Setelah itu tambahkan switch yang tadi, satu buah switch, dan akan terhubung ke 2 buah PC. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa untuk disambungkan dengan menggunakan kabel yang straight, karena semuanya berbeda jenis device-nya. Jadi dari server ke switch, setelah itu dari switch ke PC-nya. Langkah selanjutnya, kita mulai bisa mengkonfigurasi tiap-tiap servernya. Untuk yang pertama, kita coba konfigurasi untuk server DHCP-nya. Kita ke bagian Stop IP Configuration. Lalu untuk IP address-nya, misalkan kita isi dengan 192.168.1.3. Net mask-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya jadi 192.168.1.6, dan DNS servernya 192.168.1.2. Apabila sudah, selanjutnya kita ke bagian config, bagian service, lalu ke bagian DHCP. Jangan lupa untuk service DHCP-nya dibuat on. Setelah itu masukkan seperti yang tadi. Untuk nilai default gateway-nya 192.168.1.6, DNS servernya 192.168.1.2. Lalu start IP address-nya jadi dimulai dari 7 dan sudah. Setelah itu di save. Nah, apabila sudah, maka bisa dilihat sudah terkonfigurasi. Setelah itu kita coba cek ke PC-nya. Di bagian PC kita masuk ke IP configuration-nya, lalu kita ke bagian DHCP. Nah, request DHCP telah berhasil, berarti telah tersambung. Lalu untuk PC satunya juga. Nah, sudah. Dengan begini berarti 2 PC ini sudah terkonfigurasi dengan DHCP. Untuk selanjutnya, kita lakukan konfigurasi di server DNS-nya. Nah, kita ke bagian IP configuration. Untuk IP address-nya kita bisa menggunakan
168.1.2, subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya seperti yang tadi, 192.168.1.6, dan untuk DNS servernya 192.168.1.2. DNS server berarti untuk server DNS ini sendiri. Setelah itu kita masuk ke bagian service, ke bagian DNS. Jangan lupa untuk DNS service-nya dipilih on. Setelah itu kita masukkan nama alamatnya, misal if.ons.ac.id. Lalu untuk address-nya menggunakan address dari server web ini nanti yang akan kita gunakan, bisa 192.168.1.5. Itu di add. Sudah tersimpan. Jika sudah, maka konfigurasi untuk DNS sudah selesai. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan langkah mengonfigurasi dari server webnya. Kita masuk ke bagian IP configuration. IP address-nya kita masukkan seperti yang di DNS tadi. Yang kita konfigurasikan di server DNS yang digunakan untuk web server tadi, yaitu 192.168.1.5, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya sama seperti yang tadi, 192.168.1.6. Lalu untuk DNS servernya sama seperti server DNS tadi, 192.168.1.2. Setelah itu kita masuk ke bagian service, kita ke bagian DNS lagi, kita hidupkan, kita on, lalu kita beri nama seperti yang tadi, if.ons.ac.id. Lalu untuk alamatnya kita menggunakan alamat web server ini, 192.168.1.5. kita add. Ini sudah terkonfigurasi untuk server webnya. Nah, untuk mengetes apakah server DNS dan server web ini telah berjalan dengan baik, kita coba buka salah satu PC, lalu kita ke bagian web browser. Nah, setelah itu kita coba masukkan alamat yang tadi, yaitu if.ons.ac.id. Nah, bisa dilihat ini kita telah berhasil membuka alamatnya. Dengan begitu berarti server DNS dan web telah terkonfigurasi dengan baik dan telah tersambung. Langkah selanjutnya, kita bisa mencoba men-setting server mailnya. Kita masuk ke menu desktop IP configuration. Untuk IP-nya kita set misal 192.168.1.4. Untuk subnet masknya sama, itu 255.255.255.0. Default gateway-nya seperti yang tadi 192.168.1.6, dan DNS servernya merupakan alamat dari DNS server DNS yang tadi sudah dikonfigurasi, 192.168.1.2. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian service, lalu ke bagian email. Nah, di sini kita mulai mengkonfigurasi untuk emailnya. Nah, pastikan SMTP service dan POP3-nya on. Setelah itu untuk domain name-nya misal mail.ons.ac.id, lalu usernya misal pc0 dan password 0000, kita tambahkan. Setelah itu kita tambah lagi untuk yang PC1, misal user PC1 password 0001. Di sini dibuat 2 buah user karena untuk percobaan apakah kedua email ini bisa digunakan untuk mengirim dan menerima email atau tidak. Untuk selanjutnya kita masuk ke konfigurasi di PC-nya. Dari PC kita buka ke desktop, lalu ke bagian email. Nah, itu kita buat emailnya. Misal namanya tadi PC0
client. Untuk email address-nya yang tadi sudah kita daftarkan, pc0@mail.ons.ac.id. Lalu server information ini diisi dengan alamat dari server mail yang sudah dikonfigurasikan. Ini untuk alamat di mana kita akan mengirim dan menerima, itu dari alamat mana itu, di 192.168.1.4. begitupun dengan outgoingnya 192.168.1.4. Lalu username dan passwordnya kita masukkan seperti yang tadi. Sudah, lalu save. Nah, ini sudah ada tampilan untuk email kita di PC0. Kita lakukan konfigurasi dulu di PC1 nya, sama seperti tadi. Misal PC1 client, lalu email address-nya pc1@mail.ons.ac.id. Incoming mail servernya 192.168.1.4, joinnya 192.168.1.4. Username dan passwordnya seperti yang telah diaturkan tadi, yang akun satunya 00001 untuk password, username-nya PC1. Lalu save. Nah, di sini dua PC telah terkonfigurasi dengan mailnya. Sekarang kita coba, misal dari PC1 kita akan membuat email, akan kita kirimkan ke dari PC0 kita akan membuat email dan mengirimkan ke PC1. pc1@mail.ons.ac.id dengan subjek misal tes. Pesannya misal hello. Lalu kita klik send. Server not found. Jangan lupa untuk memberikan nama domainnya, misal mail.ons.ac.id, lalu diklik save. Nah, sudah. Itu kita coba lagi send. Nah, bisa dilihat sekarang telah mengirim ke pc1@mail.ons.ac.id dan dengan report send sukses. Lalu bisa dilihat di PC1. Nah, ini belum ada email. Kita perlu mengklik retrieve untuk menerima. Nah, bisa dilihat kita telah menerima email dari pc0@mail.ons.id. Kita juga bisa mencoba untuk mereply-nya dan mengirimkan pesan ini kembali. World balasannya, lalu kita send. Email telah terkirim ke pc0@mail.ons.ac.id dengan report sukses. Nah, lalu di PC satunya kita bisa klik retrieve seperti tadi. Nah, bisa dilihat emailnya telah kita terima. Dengan begini berarti konfigurasi untuk server mailnya telah berhasil dan telah tersambung. Setelah itu, untuk yang terakhir, kita lakukan konfigurasi untuk server FTP-nya. Kita masuk ke bagian IP configuration. Untuk IP address-nya 192.168.1.1 yang tadi belum diambil. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.6. Untuk DNS servernya 192.168.1.2. Setelah itu kita masuk ke bagian service, lalu ke bagian FTP. Nah, ini untuk yang sudah ada kita hapus saja. Pastikan service FTP-nya on, lalu kita buat username dan password seperti yang tadi. Misal PC0 dengan password 0000, lalu di add information. Misal semuanya saja, lalu kita add. Setelah itu kita buat lagi baru untuk PC satunya.
misal PC1 password 0001. Setelah itu kita add. Bisa dilihat untuk server FTP di sini sudah menerima dari dua user ini ya, kan menerima permission data dari dua klien ini. Setelah itu kita bisa coba dengan kita buka salah satu PC, lalu ke bagian command prompt kita mencoba masuk ke server FTP yang tadi dengan FTP dan IP address-nya 192.168.1.1. Nah, bisa dilihat ini telah tersambung ke server FTP-nya. Kita masukkan username tadi PC0, password 0000. Nah, sudah. Kita telah berhasil login masuk ke server FTP-nya. Setelah itu kita bisa mencoba melihat file-file apa saja yang ada di sini. Masukkan dir. Nah, ini merupakan file-file yang ada di direktori FTP ini, di server FTP-nya di IP 192.168.1.1. Nah, setelah itu kita keluar saja dari ini, kita kembali ke C. Setelah itu kita juga bisa untuk membuat sebuah file dan mencoba untuk agar berpindah ke PC1. Jadi dari PC0 kita membuat file, lalu terkoneksikan dengan server FTP-nya. Setelah itu bisa di-download, diakses oleh PC1. Kita keluar dulu, kita ke text editor, buat misal hello seperti ini, kita save, misal namanya tes. Oke, sudah. Setelah itu kita coba cek di command prompt lagi apakah file tadi masuk atau tidak. Kita bisa masukkan dir lagi. Nah, ini bisa dilihat paling bawah ada satu file yang merupakan test.txt, yang merupakan file yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mengonfigurasi agar file ini bisa atau tidak ke PC1, bisa diakses oleh PC1. Nah, pertama-tama kita harus mengupload file kita ke server FTP-nya agar masuk ke sini. Ini yang di bawah ini hanya file yang ada pada lokal PC-nya, sementara yang atas yang di server FTP. Nah, kita harus memasukkan file ini ke server FTP-nya. Nah, tadi kita sudah keluar dari FTP-nya, kita masuk lagi 192.168.1.1, lalu username PC0, password PC000. Nah, kita sudah login, lalu kita gunakan perintah put dengan nama filenya, yaitu test.txt. Nah, bisa dilihat 5 page copied. Ini berarti filenya telah terupload ke server FTP-nya. Nah, ini lokasi direktorinya masih di FTP. Kita bisa masukkan perintah dir. Nah, bisa dilihat paling bawah sudah ada file test.txt yang kita masukkan tadi. Setelah ini kita coba gunakan PC1, apakah kita bisa mendownload file ini atau tidak. Lalu kita buka PC1 sama seperti yang tadi, kita masuk ke command prompt. Kita coba buat file baru dulu. Jadi sama seperti tadi, kita akan mencoba mengupload dan mendownload dari PC-nya. Kita buat satu file lagi, soal namanya world, isinya world, namanya sudah. Setelah itu kita ke command prompt, kita coba ketikkan dir. Bisa dilihat sudah ada file test.txt di PC1. Kita coba masuk ke FTP-nya, FTP 192.168.1.1. Lalu kita masukkan username dan password user satunya tadi, username PC1, password 001. Setelah kita tulis login, kita sudah masuk ke FTP servernya. Lalu kita masukkan dir untuk melihat file apa saja yang ada di server FTP-nya. Bisa dilihat di dalamnya sudah ada test.txt,
yang dimasukkan oleh PC0 tadi. Nah, kita coba masukkan dulu file kita tadi, put test.txt. Nah, 5 bytes copied. Berarti file test.txt dari PC1 telah berhasil masuk ke FTP server. Kita lihat menggunakan dir. Bisa dilihat dua file ini, yaitu test.txt dari PC1 dan test.txt dari PC0. Nah, untuk mendapatkan file test.txt dari PC0 tadi, kita dapat menggunakan perintah get test.txt. Nah, bisa dilihat 5 bytes copied. Dengan ini berarti file test.txt dari FTP server yang diupload oleh PC0 tadi telah berhasil kita dapatkan, telah berhasil masuk ke PC1. Nah, untuk mengeceknya, kita keluar dulu dari FTP-nya, lalu kita masuk ke dir. Nah, di sini telah terlihat dua file tadi, yaitu tes dari PC1 dan tes dari PC0. Kita bisa mencoba di PC0 juga. Nah, ini kita coba masukkan dir lagi. Bisa dilihat telah terupdate. Sekarang FTP server telah memiliki file test.txt dari PC1 dan telah terbaca oleh PC0. Kita ambil file tersebut dengan get test.txt. Bisa dilihat di sini file tersebut telah diambil, transfer complete, dan telah masuk ke lokal PC0 kita. Kita keluar dari FTP-nya dan kita masukkan dir. Nah, bisa dilihat sekarang kedua PC telah memiliki dua file, yaitu test.txt dan test.txt. Satu file dari PC0 dan satu file dari PC1. Nah, dengan begitu berarti kita telah berhasil melakukan konfigurasi untuk semua web server di sini, server web, mail, DHCP, DNS, dan FTP. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.